hidup tanpa disiplin, maka mahasiswa itu akan hancur. Jadi hidup itu dibutuhkan satu kedisiplinan. Hidup tidak sekedar hidup, hidup dengan sukses di masyarakat. Hidup dengan sukses di masyarakat itu tidak hanya diukur dengan banyaknya materi, tapi bagaimana mahasiswa ini suatu saat bisa memimpin negara dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akas Yekti Pulih Asih. Saya dosen di UNUSA Surabaya, Fakultas Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Saya sebagai tenaga pengajar atau dosen sejak tahun 1989, tetapi saya mengajar di UNUSA sejak tahun 2019 sampai sekarang. Mungkin bagi sebagian orang, dosen adalah satu hal yang menyulitkan. Tetapi bagi saya dosen adalah hobi. Bagi saya dosen adalah satu kerjaan, kalau bisa dikatakan kerjaan bahwa semua dari keluarga saya adalah tenaga pengajar, mulai PAUD sampai guru besar itu lengkap. Jadi saya dosen adalah satu hobi yang harus saya kembangkan, yang bagi sebagian orang itu satu pekerjaan yang sangat sulit, tapi bagi saya suatu hal yang sangat menyenangkan. Karena apa? Karena saya berhubungan dengan makhluk hidup yang bisa saya rubah untuk menjadi lebih baik. Saya menjadi dosen itu sebetulnya sejak saya semester 2, sejak masuk kuliah semester 2, saya asisten dosen dengan SK khusus dan berebut dengan hampir ribuan mahasiswa, dan saya juga terpilih alhamdulillah. Kemudian tahun 1988 saya menjadi dosen penuh. Tahun 1989 saya kebetulan dipilih menjadi ASN. Nah, sampai sekarang saya sebetulnya sih kalau dihitung sudah pensiun, tapi bagi saya pensiun bukan akhir segalanya. Untuk merubah pandangan generasi muda untuk menjadi lebih baik, supaya mereka paham tentang kehidupan yang ada sekarang ini. Oke, Gen Z sekarang bagi saya satu generasi yang luar biasa. Gen Z yang generasi yang sebetulnya ingin paham tentang keadaan secara menyeluruh yang ada di dunia, terutama, dan kalau saya yang paling paham adalah tentang pendidikan. Tetapi yang saya rasakan sekarang, kalau dulu mahasiswa itu tidak hanya ingin menguasai satu ilmu. Jadi misalnya saya sekarang di Kesling, kesehatan lingkungan, mahasiswa itu tidak melulu ingin tahu Kesling, sehingga
Kalau sekarang tuh mahasiswa rasanya terkotak hanya pengen di satu hal yang memang dia tekuni. Lah ini yang menjadikan mahasiswa itu jadi lupa bahwa dia sebetulnya adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat, terutama masyarakat bernegara. Di Indonesia itu bernegara itu harus difahami mulai awal, tidak hanya perpolitikan sekarang, tapi harus bagaimana sejarah di Indonesia. Bahkan mungkin kalau mahasiswa Gen Z sekarang mau membaca, mau mengikuti sejarah dunia, itu yang terjadi di Indonesia adalah seperti itu. Dan kalau tidak hati-hati, maka secara politik Gen Z ini tidak memahami apa yang terjadi sekarang di masyarakat. Itu yang paling menakutkan saya. Karena apa? Mereka kadang-kadang hanya sekedar menghafal. Mereka hafal tentang keilmuannya, tetapi mereka tidak mau tahu tentang kehidupan bermasyarakat seperti apa, terutama kehidupan bernegara. Padahal Gen Z itu nanti suatu saat pasti memimpin negara dengan cara apapun, melalui kendaraan politik, melalui kendaraan keilmuannya, melalui kendaraan kecanggihan dia di teknologi, melalui berbagai sekarang ini sebetulnya semua hal terbuka bagi mahasiswa. Cuma mahasiswa selalu terkotak di ilmunya saja, tetapi dengan cara menghafal. Itu yang menjadi beban sebetulnya saya takutkan sebagai tenaga pengajar. Suatu saat seperti apa mahasiswa ini mau, misalnya, oh saya hanya di Kesling saja, tapi bernegara seperti apa? Bernegara itu bisa dilalui dengan berbagai macam cara, tetapi juga harus dengan membaca dan belajar. Kalau tidak, ya dia hanya terkungkung pada keslingnya saja, kesehatan masyarakat saja. Padahal kesehatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap perpolitikan di Indonesia khususnya. Selama saya menjadi dosen, itu tidak ada hal yang menyedihkan atau menjengkelkan, atau justru semua menyenangkan. Karena apa? Mahasiswa adalah manusia yang harus difahamkan. Jadi tugas saya itu adalah memahamkan secara keseluruhan apa yang saya punya, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca. Saya harus ikuti mereka supaya paham. Memang kadang-kadang di kelas itu ada yang menjengkelkan, telatan, terus bolosan, itu ada. Tetapi bagi saya itu hal yang biasa. Cuma saya harus tetap mengajak mereka untuk tampil disiplin untuk keberhasilan diri mereka sendiri. Banyak yang bilang Bu Akas itu galak, tapi galak adalah kelebihan saya untuk mengajak mereka bahwa hidup tanpa disiplin maka mahasiswa itu akan hancur. Jadi hidup itu dibutuhkan satu kedisiplinan. Hidup tidak sekedar hidup, hidup dengan sukses di masyarakat. Hidup dengan sukses di masyarakat itu tidak hanya diukur dengan banyaknya materi, tapi bagaimana mahasiswa ini suatu saat bisa memimpin negara dengan baik. Hal yang paling menyenangkan bagi saya adalah mahasiswa adalah makhluk hidup. Saya secara terus terang, karena mengajar adalah hobi, kalau saya berhadapan dengan benda mati di meja dengan administratif, itu bagi saya sangat mengerikan karena saya akan terkungkung di hal yang mati. Kalau di mahasiswa ada yang lucu,
ada yang menjengkelkan, ada yang ruwet, ada yang jadi sangat kompleks, sehingga saya bisa, oh ini mahasiswa harus diajak semua dengan keadaan masing-masing, diajak untuk bergembira, bagaimana menempuh hidup supaya suatu saat menjadi orang yang sukses, menjadi pemimpin yang sukses, menjadi diri sendiri yang sukses. Padahal sukses itu ukurannya seperti apa itu tidak ada. Yang menilai bukan diri sendiri tapi orang lain. Itu yang harus dipahami mahasiswa. Kalau maknanya yaitu tadi kembali bahwa saya suka berinteraksi dengan makhluk hidup, mulai tanaman sampai manusia, itu saya sangat senang. Jadi apa ya, semua itu menyenangkan, tidak ada sedikit pun yang apa ya, menjengkelkan atau ada. Bagi saya, kalau ada mahasiswa aneh-aneh, saya hanya mahasiswa ini perlu diajak untuk baik dengan cara yang lembut, cara yang bahkan saya kadang-kadang langsung keras. Kalau besok tidak jam 9 out, akan saya seperti itu. Jadi tapi saya tidak pernah apa ya, ada mahasiswa membantu nilai atau seperti apa, saya tidak pernah. Jadi yang penting mahasiswa tadi paham, saya memaknai bahwa saya tenaga pengajar harus bisa mentransfer ilmu apapun yang saya pahami, sehingga mahasiswa lebih siap saat dia berada di masyarakat. Jadi tolong bahwa sebagai mahasiswa harus menguasai, apalagi di Kesmas itu suatu saat akan mengedukasi masyarakat. Maka saudara harus paham betul bagaimana mengajak masyarakat supaya maju. Tetapi yang saudara harus juga pahami bahwa bernegara di Indonesia tidak bisa dijalani hanya sebagai mahasiswa murni. Dia harus paham politik. Maka mahasiswa pun harus belajar bagaimana berpolitik, karena struktur pemerintahan di Indonesia adalah harus melalui kendaraan politik. Tidak ada cara lain. Orang lain bisa bilang bahwa berpolitik kotor, tapi bagi saya tidak, karena tugas saudara mengedukasi bahwa politik adalah bagus kalau dijalani dengan disiplin dan baik. Memang banyak orang politik yang kotor, tetapi itu adalah oknum yang kotor. Pasti ada di sekumpulan manusia, itu pasti ada yang jelek satu, jelek dua, dan pasti masih ada orang baik. Jadi bagi saya tugas mahasiswa adalah memahamkan, mengedukasi masyarakat di sisi manapun. Maka saya sangat tidak setuju kalau mahasiswa hanya menghafal berkaitan dengan kemajuan teknologi sekarang, AI, kemudian teknologi apapun menggunakan itu, tapi kecenderungan menghafal itu sekarang sangat tinggi. Itu yang harus difahami mahasiswa. Ayolah kita belajar dari berbagai cara, terutama berpolitik. Karena apa? Berpolitik nanti akan menentukan jalannya negara ini kemana. Mau memakmurkan masyarakat atau seperti apa, tergantung mahasiswa, bukan tergantung pada orang lain. Jadi kalau saya melihat tugas mahasiswa adalah sangat berat, karena pasti suatu saat di antara saudara pasti akan memimpin negara di sisi manapun. Kalau diri sendiri tidak bisa dipimpin, bagaimana saudara mau memimpin orang lain?
Saya hanya takut. Saya 36 tahun mengajar. Saya hanya takut kalau disuruh mengajar mulai tingkat PAUD sampai SMA. Itu saya sangat takut karena saya tidak mempunyai keilmuan di situ. Tapi kalau untuk mahasiswa yang sekarang ini, pemahaman mereka, gerakan mereka di bidang apapun luar biasa. Jadi dengan adanya AI, dengan adanya IT yang sangat bagus, itu tidak ada yang perlu ditakutkan, asal mereka diarahkan untuk ini loh yang baik gitu. Cuma tidak banyak orang yang bisa, setelah mereka mempunyai kekuasaan, tidak banyak yang mau merubah mahasiswa. Jadi mahasiswa harus mencari sendiri jati dirinya mau kemana. Itu saya hanya pengen mahasiswa suatu saat menjadi dirinya sendiri dan memimpin negara di sisi manapun. Jadi tidak ada hal yang asal saya jangan disuruh ngajar mulai SMA sampai PAUD, itu saja saya nggak tahan soalnya. Karena saya tahu potensi diri saya, mungkin nanti saya dilaporkan ke HAM gitu kali ya. Kalau tentang hal yang disesali, sampai sekarang tidak pernah terbesit bahwa saya menyesal jadi dosen. Bahkan saya ingin mahasiswa lebih dekat ke saya untuk memahami saya itu seperti apa. Karena kadang-kadang saya itu tadi mungkin berkaitan dengan usia, saya akhirnya tidak hafal karena sudah puluhan ribu mahasiswa. Tapi kalau mereka sudah jadi itu alhamdulillah. Meskipun posisi saya tetap seperti ini, tapi kalau mereka berhasil luar biasa. Padahal itu kerjasama orang banyak, dosen banyak, guru banyak. Yang saya pingin sekarang ini yang saya pingin adalah saya terus terang pingin mahasiswa, terutama karena saya di UNUSA, saya pingin mahasiswa yang dari pulau itu supaya bangkit lebih cepat. Kalau tidak, pulau saudara akan diambil oleh orang lain. Jadi 2019 itu ada mahasiswa UNUSA yang jadi anggota DPR di kepulauan di Laut Situbondo. Sekarang ada yang dari Kangean, ada dari Natuna, ada dari itu. Saya justru ingin mereka ini suatu saat menjadi pemimpin daerah di lokasinya. Kalau sebagai mahasiswa di Jawa, itu kemudahan yang sangat banyak bagi mahasiswa. Tapi yang dari pulau, bicara saja loh sulit. Padahal pulau itu ada potensi yang bagus luar biasa, karena di sana mereka ingin belajar saja ke Jawa. Nah, saudara yang ada di Jawa bolosan, aduh ampun. Jadi sebetulnya tidak ada yang saya sesali. Saya justru pengen semua mahasiswa tahu potensi dirinya untuk suatu saat mereka adalah pemimpin negara yang luar biasa. Alhamdulillah saya kemarin karena saya harus menyerah dengan takdir Allah, sehingga saya tidak bisa mencapai ke guru besar karena takdir Allah. Usia pensiun di bulan Maret kemarin. Padahal di sini harus klarifikasi. Tapi bagi saya semua adalah ibadah. Jadi
sampai gelar A, B, C, D, E itu adalah satu kewajiban bagi tenaga pengajar untuk bisa mencapai atau mengajar pada level tertentu. Jadi kalau toh sekarang emang gue pikirin yang penting mahasiswa saya suatu saat ketemu saya di jalan, Bu, saya jadi bupati di Bu, saya jadi, itu luar biasa. Jadi kalau saya sekarang itu sudah tidak ingin apa-apa, cuma ingin suatu saat mahasiswa saya, karena saya terus terang tidak hafal namanya, tapi suatu saat ketemu, Bu, saya memimpin di sana, Bu. Bahkan ada yang di Sorong itu jadi ketua DPR, ada yang di tadi pagi WA itu, ada yang di Jaya Wijaya itu sudah jadi kepala dinas pertanian, ada yang di Timur sekarang jadi kepala rumah sakit, ada yang Timur juga jadi rektor. Hal-hal seperti itu, padahal saya juga apa yang saya dapat enggak ada, tapi misi saya adalah ibadah untuk mengajak saudara menjadi pemimpin yang baik. Jadi ketemu di jalan atau di WA, Bu, saya diangkat jadi, ada yang di Larantuka, ada yang di Manggarai, ada yang bukan di dinas tapi dia peternak yang berhasil, dia punya ternak bebek di Manggarai itu ribuan. Bagi saya, ya Allah, karena memang dia dari peternakan, itu hal yang luar biasa menyenangkan. Jadi kalau bagi saya sendiri sudah tidak ada yang pengen saya raih, cuma tentang gelar, tentang ini, itu hanya untuk mencapai level sebagai tenaga pengajar. Itu aja. Menurut saya, Bu Akas itu adalah dosen yang sangat seru, terus menyenangkan. Kalau lagi ngajar kita itu sangat menyenangkan sekali. Dan sesuai dengan namanya, ya ini Akas, beliau itu Akas banget. Beliau tuh nggak suka kalau ada mahasiswa yang terlambat. Terus pokoknya love deh buat Bu Akas. Terus Bu Akas saya sudah nggak bosan. Menurut saya, Bu Akas merupakan salah satu dosen senior di Prodi Kesmas yang baik hati, ramah, dan juga asik saat pembelajaran. Terutama semangatnya Bu Akas yang tidak habis-habis, yang sangat memotivasi saya untuk tetap bersemangat menjalani perkuliahan selama ini. Terima kasih Bu Akas, sarangi. Saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya untuk Bu Akas atas dedikasinya selama ini di Prodi Kesmas Unusa. Semoga Ibu sehat dan bahagia selalu ya. Love you Bunda. Oke, alhamdulillah. Tadi kalau melihat di video itu semua pada posisi memuji, itu keliru. Jadi karena saudara memuji itu sebetulnya kebalik. Sesuai nama saya Akas, jadi sebetulnya saya takut telat. Jadi karena pesaing saya adalah Lorena, Sugeng Rahayu, Harapan Jaya, kan seperti itu. Jadi hal yang kalau memuji itu salah. Justru kalau dipuji saya jadi takut gitu. Takut saya tidak bisa menjadi lebih baik lagi. Itu yang saya takutkan. Jadi kalau saudara sudah merasa terbantu, padahal saya gini, kamu bolosan, itu kan kerjaan saya. Saya memang harus memahamkan dia bahwa itu untuk dirinya. Jadi kalau dengan saya jangan dipuji. Justru Bu Akas, kekurangannya Bu Akas adalah ini. Itu adalah kelebihan saya, luar biasa. Kalau ada mahasiswa yang justru Bu Akas salah, itu saya sangat berterima kasih. Karena apa? Karena posisi saya Akas tadi gitu, atau karena galak, sehingga mahasiswa tidak pernah ada komplain apapun. Nah, itu justru saya takut saya tidak bisa memperbaiki diri lebih jauh. Tapi kalau saudara tuh bilang, Bu Akas kekurangannya itu, berarti itu kelebihan saya. Saya harus berusaha lebih bagus lagi. Itu
yang saya pikir ke sana.